berbeda, semakin kau jauh, tak pernah lebih untuk dapatkanmu. Terus berlari, namun Ini cewek anjir. Gali terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, balik lagi sama gua ya di Tasik Batopulu. Ini baru beres kerja, kita pulang kerja. Posisi masih di area pabrik ya. Ya ini tempat kerja kita ya, selama 10 tahun lebih mengais rezeki di sini ya. Ya, sebelah sana itu area kantor, bagian administrasi, dan area sini pabrik. Kita di bagian produksi pabrik ya, serbuk. Gitu ya. Ya. Kita dari kondisi rumah tangga masih di bawah ya, masih nol, kerja di sini sangat terbantu sekali ekonomi. Terima kasih kepada Pak Haji ya, Pak Haji Nono yang sudah membantu perekonomian kita dari nol sampai kita bisa punya motor, bisa bikin rumah dikit-dikit. Pulang Pak, tidur yuk. Di Panono itu masih temen dari kakak kita ya. Aduh, kunci motor gue mah. Tinggalan kunci motor guys. A few moments later. Ya Allah, Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja nggak ada parah. Dadah lah tuh, dadah. Ya mah, tuh bener. Jadi untuk UMJ Saraja itu kita bahas dari awal dulu gimana ya. Awalnya kita datang ke Polsek ya, kita datangin Polsek, terus habis itu buat laporan di tingkat Polsek tuh. Jadi bikin dulu ke istilahnya itu bagian laka lantas ya, di Polsek ada unitnya. Kebetulan kita lupa nama ketuanya ya, komandannya. Jadi ketika di Polsek pun kita sebenarnya nggak bisa langsung direspon. Kata pihak Polsek sendiri, kita itu terlambat bikin laporannya itu. Bentar, agak lihat. Jadi pas di Polsek itu kita katanya telat, harusnya pas kejadian langsung bikin laporan atau nelpon ya ke Polsek, ke polisi. Tapi
dari kepolisian masih masih dibantu gitu, dari pihak polsek masih dibantu. Kebetulan kanit polseknya itu, kanit laka lantas, jadi polseknya itu dia nelpon atasannya di Polres. Kalau nggak salah namanya Pak Opik ya. Pak Opik ini dia itu nggak tahu kita jabatannya apa, tapi yang pasti atasannya itu dari polsek itu. Nah, habis itu kita langsung ke Tasik ya, ke rumah kakak. Di situ kita diskusi, alhasil kita ke Polres dan gue jatuhnya sebagai saksi. Nah, sebelum gue ke Polsek itu, gue itu minta gue datangin TKP laka lantas bapak kita ya. Datangin TKP-nya itu nggak jauh dari jembatan ini, perbatasan antara Karangnungga sama Bantar Kalong ya, di depan bengkel Queen Motor. Di situ kita minta, kebetulan dikasih CCTV-nya ya, ada rekamannya, terus ada video amatir dari orang yang merekam pas bapak kita tergeletak di jalan. Nah, setelah itu gue berangkat ke polsek, lalu dari polsek gue berangkat ke rumah kakak. Habis itu diskusi sebentar dan lanjut ke Polres. Di Polres kita datengin unit Gakum, Gakum laka lantas. Gakum itu kalau kepanjangannya itu penegak hukum. Laka lantas kecelakaan lalu lintas. Setelah di Gakum, kebetulan topiknya itu kan nggak ada. Wah, cewek lumayan barbar itu motor. Kebetulan topiknya nggak ada, jadi ada anak buahnya aja, namanya Pak Reza kalau nggak salah. Nah, Pak Reza ini agak lucu juga sih. Jadi kita nggak langsung direspon. Sempat berdebat lah intinya, karena memang dari posisi ya, dari situasi dan posisi bapak kita tuh emang diberatkan ya. Yang pertama dia nggak pakai helm, lalu kecelakaannya dia itu lagi di jalur berlawanan ya, jadi bukan di jalur dia seperti ini ya, bukan di jalur seharusnya, alias lagi posisi menyalip. Yang pada intinya bapak kita itu lagi nyalip truk, dia itu lagi di belakang truk, jadi si truk yang dia buntutin itu dia lagi nyalip truk. Nah, dari arah berlawanan ada motor yang istilahnya bukan menghindar ya, jadi si motor itu dia ngikutin mobil putih ya, nggak tahu itu mobil ambulan atau mobil apa. Tapi si mobil putih ini dia menepi, jadi tidak lagi di jalur jalan raya seperti ini. Dia menepi ke pinggir di depan bengkel itu kan agak lega ya. Perkiraannya itu mungkin dia menepi itu untuk menghindari disangka pemotor dari arah berlawanan itu. Dia itu menepi untuk berhenti ya, padahal dia itu menepi untuk menghindari truk ya yang sedang menyalip. Nah, istilahnya miskomunikasi lah ya. Pengalaman itu sebenarnya diperlukan dalam posisi seperti itu. Nah, alhasil tabrakan tidak bisa dihindarkan ya, karena dari arah berlawanan motor itu menghindari mobil putih, dan dari arah bapak kita itu dia sedang membutuhkan truk ya, jadi dia itu nggak tahu persis di depannya itu ada apa ya, karena terhalang oleh truk. Nah, yang pada intinya kecelakaannya itu memberatkan posisi bapak kita ya. Nah, disitulah Pak Reza yang ada di Polres itu, anak buahnya Pak Opik, dia menjelaskan. Memang kita juga memahami apa yang dia jelaskan. Tetapi kan kita datang itu untuk lem jasara harja ya.
klaim jasa raja itu kan uh, menurut apa ya, menurut temen kakak kita, katanya kalau jasa raja itu dia nggak ngelihat salah atau benar, tetapi yang dilihat dari jasa raja itu uh, tingkat kebutuhan dari si pengguna, katanya. Nah, jadi bapak kita kan butuh biaya yang cukup lebih ya, karena kendaraan di otak sudah pakai BPJS, dan intinya takut kurang biayanya, jadi pengen klaim jasa raja juga. Bentar. Nah, ini bocil saya. Nah, setelah apa ya? Itu hari Sabtu, setelah kita diskusi sama pemerintah, hari Seninnya kita balik lagi ke Polres, ketemu dengan Pak Opi. Ku kejar, semakin kau jauh, tak pernah letih untuk dapatkanmu. Terus berlari, Ini cewek anjir. Jalur terus ya. Langsung nggak mau lepas dari gua anjir. Jadi apa? Hari Seninnya kita balik lagi, ketemu sama Kopi, dan kebetulan bawa juga orang yang tabrakan sama bapak kita. Nah, inisialnya R lah. Nah, si R ini kita bawa ke Polres ya, sebagai apa ya, saksi berlawanan lah intinya. Tapi itu bukan saksi, dia korban sekaligus saksi ya. Nah, di hari Senin itu kita pun juga ada perdebatan ya, bukan dengan Popik, kita itu berdebatnya dengan Kanitnya itu, atasannya Popik lagi. Nah, Kanit nggak tahu Kanit apa ya, nggak tahu Kanit Gakum ya atau apa, dan kita juga lupa namanya. Jadi di situ apa, berdebat panjang lah intinya soal si bapak yang memang kalau secara kepolisian posisi bapak itu berat ya. Kalaupun dia klaim jasa raja, nanti ada proses hukumnya. Kita juga memahami. Ayo panik kan. Posisinya itu memberatkan, dan ujung-ujungnya itu ya entarlah nanti kita apa jelasin. Kita berdebat dulu ya. Kita sempat berdebat panjang dan dijelaskan bahwa ada 5 poin dari orang yang tidak berhak yang menerima klaim jasa raja, dan bapak kita itu sebenarnya masuk 2 poin ya, masuk di dalam kategori tersebut. Nanti kita coba googling ya 5 poin tersebut. Yang kita ingat itu satu ya, di arah yang bukan jalur dia, alias berlawanan gitu. Nah, gue salip lagi noneng. Mau nyalip lagi. Nah, itu nggak berhak untuk menerima klaim jasa raja. Lalu motor custom, naik. Motor custom itu nggak berhak ya menerima klaim jasa raja. Lalu apa lagi? Motor yang dimodifikasi itu mungkin masuknya custom ya. Yang gua ada 3 poin ini sih yang masih diingat itu. Nggak pakai helm kalau nggak salah itu. Nah,
Sebenarnya gue juga memahami sih, maklum lah apa yang dijelaskan oleh Kanit. Eh, Sebenarnya yang kekeh itu sih bukan kita, tapi kakak kita. Jadi pengen jasa harganya itu cair atas nama bapak kita itu. Jadi nggak mau tahu salah benar, yang penting cair. Nah, dari posisi tersebut, pastilah kita itu istilahnya minta bantuan polisi ya supaya LP-nya itu turun. Jadi jasa raja itu cair kalau ada LP turun dari polisi. LP itu nggak tahu, laporan polisi mungkin ya. Laporan perkara atau laporan polisi kita nggak tahu singkatannya. Yang pasti harus ada LP dulu dari pihak polisi, baru jasa raja cair. Jadi alurnya seperti itu. Nah, intinya ada main di belakang lah ya antara kakak kita dan pihak polisian, yang kita nggak tahu. Yang intinya pada hari Rebonya itu ada olah TKP dari Polres. Gue pas pulang lihat ada olah TKP di tempat kejadian kecelakaan bapak kita, dan ternyata LP bisa disetujuin lah, bisa dibantu oleh polisi ya, dengan catatan ada uang gitu. Intinya kita kasarin aja, ada uang. Kita paham kenapa harus ada uang, karena posisi bapak kita kan dia salah ya. Nah, ya, dengan poin yang sudah kita jelaskan tadi, tetapi kita membutuhkan dana atau biaya ya dari jasa raja, otomatis kita minta bantuan polisi. Nah, itu kita bayar, bukan kita yang bayarin tapi kakak kita. Itu pun sebenarnya dari uang jasa raja sih cairnya. Jadi jasa raja itu cair berapa ya? 10 juta gitu, 15 ya. Nah, oleh polisi sudah diambil 2.500.000. Nah, dari pihak polisi itu setelah oleh TKP itu dicairkannya itu katanya dana jasa harga itu bukan dalam bentuk cash ya, tetapi apa ya, jadi selama perawatan medis itu istilahnya di bond ya oleh pihak rumah sakit, nanti diberikan ke jasa harga totalnya seberapa sekian, dan jasa harga itu cuma nge-cover untuk kerusakan cedera parah itu sekitar 15 juta mungkin ya, kalau nggak salah. Kalau lupa inget sih. Dan nah setelah itu penutupan prosedur ya dari alur klaim jasa raja. Ada prosedur namanya justice res apa ya, intinya damai antar keluarga ya, kekeluargaan lah gitu. Justice res, bukan reservasi, restoratif apa ya. Jadi di situ kita sama si Eros balik lagi ya, motor ditahan ya, motor bapak kita dan motor si Eros ditahan sebagai bukti supaya jasa harganya cair. Nah, kita itu balik lagi ke Polres si Eros. Aduh, ya. Di Polres itu kita dipoto, nah tangannya istilahnya damai lah antar keluarga. Antar keluarga damai. Ampun. Gila ngelikna.
Takut sekali gue kalau itu yang nyalip nyantai banget. Anjir. Rame lagi. Ampun deh. Bikin kesel lagi. Lagi kena orang. Terus susah nyalipnya anjir. Ini mobil bikin ngaret anjir. Atau rombongan itu gimana sih? Rese. Jadi gue lupa kan. Bahasa udah tadi ya. Intinya setelah udah kekeluargaan sama si Eros tanda tangan. Hari Senin itu hari Senin ya. Nah, hari apa ya? Hari Jumatnya itu motor baru pada bisa diambil. Nah, jadi untuk detailnya bahasan ke Angel Sararja nanti kita bahas ya di rumah sambil nyantai aja. Kalau sambil riding gue nggak bisa fokus ya.
Jadi untuk alur yang lebih rapinya nanti kita bahas lagi ya. Jadi ini hanya sekedar apa ya, curhat lah, sering, daripada kita diem-diem baik di jalan. Ya gambarannya seperti itu ya, gambaran dasarnya yang pada intinya kita harus mengikuti sesuai prosedur untuk Ranger Harja. Dan untuk apa, ada beberapa poin juga yang harus diperhatikan ya. Untuk Ranger Harja jadi nggak bisa asal apa ya, asal enak lem aja. Oke, kita simpan dulu.